Kita semua merindukan hadirnya pimpinan negeri seperti Mahapatih Gadjah Mada yang mempunyai tekad bulat untuk mewujudkan sumpahnya untuk berbakti kepada negeri. Gadjah Mada saat dilantik menjadi Mahapatih di Kerajaan Majapahit mengucapkan sumpah palapa yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah sebagai berikut. Jika telah mengalahkan Nusantara, saya akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik, saya akan melepaskan puasa. Muhammad Yamin dalam buku Gadjah Mada Pahlawan Persatuan Nusantara menjelaskan bahwa sumpah palapa memberikan batasan dan pantangan terhadap dirinya untuk tidak bersenang-senang sebelum mewujudkan cita-citanya demi negara. Sumpah palapa betul-betul dilaksanakan oleh Gadjah Mada sehingga wilayah Kerajaan Majapahit kurang lebih sama dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Para calon presiden, pimpinan daerah, dan pimpinan publik lainnya saat berkampanye memberikan janji-janji dan saat dilantik mengucapkan sumpah jabatan. Berikut ini saya cuplik beberapa pejabat saat dilantik. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan, saya berjanji. Bagi saudara yang beragama Hindu, Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah. Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah. Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah. Bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, saya minta saudara-saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai gubernur. Sebagai gubernur. Sebagai wakil gubernur. Sebagai wakil gubernur. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Dan seadil-adilnya. Dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Saya ulang. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Tahun 1945. Dan menjalankan segala undang-undang. Dan menjalankan segala undang-undang. Dan peraturannya. Dan peraturannya. Dengan seluruh-seluruhnya. Dengan seluruh-seluruhnya. Serta berbakti kepada masyarakat. Serta berbakti kepada masyarakat. Nusa dan bangsa. Nusa dan bangsa. Bakal calon Presiden Prabowo Subianto saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Ganjar Pranowo menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dan Anies Baswedan sebagai mantan Gubernur DKI. Apakah ketiganya betul-betul menjalankan sumpah jabatannya? Tidak mudah untuk menilainya karena bunyi sumpah jabatannya sangat abstrak dan kualitatif. Ketiganya sampai dengan saat ini tidak ada yang melakukan pelanggaran sumpah jabatannya. Namun demikian, para pendukung Anies Baswedan
saat melakukan kampanye agar terpilih mempergunakan politik identitas dan simbol-simbol agama saat melakukan kampanye. Hal tersebut sangat bertentangan dengan etika dan nilai-nilai jabatan sebagai gubernur. Begitu pula dengan janji-janji dan program kerjanya yang sekedar janji tapi tanpa bukti. Sang mantan gubernur tidak menjalankan janjinya, antara lain yang pertama adalah penanggulangan banjir di DKI. Kenyataannya hanya sekedar mengganti nama dari normalisasi menjadi naturalisasi sungai, itu pun tidak dikerjakan sama sekali. Hanya sekedar janji perluasan manfaat KJS jadi KJS Plus bagi para guru ngaji, pengajar sekolah minggu, penjaga rumah ibadah, penceramah, khatib, dan pemuka agama. Janji membuka sebanyak 200.000 peluang wirausaha baru. Kenyataannya hanya 6.000 doang. Janji menurunkan angka pengangguran di DKI Jakarta. Kenyataannya malah naik. Pada 2012 sampai 2017, angkanya 7,51%, malah naik menjadi 7,97% di tahun 2018 sampai dengan 2021. Membangun pemerintahan yang transparan dengan konsep Smart City. Faktanya berbanding terbalik karena menutup akses e-budgeting sehingga warga Jakarta tidak dapat memantau APBD secara detail. Berikutnya, janji menghentikan praktek penyelewengan di dalam birokrasi. Kenyataannya, terjadi korupsi 152 miliar pada kegiatan pengadaan lahan DP 0 rupiah. Juga penyelenggaraan Formula E yang tidak transparan. Pernah janji juga mengurangi kesenjangan di ibu kota. Kenyataannya, indeks Gini rasio di Jakarta pada September 2017 sebesar 0,409, malah naik menjadi 0,411 pada September 2022. Dan yang terakhir, janji meningkatkan pelayanan kesehatan di Jakarta. Faktanya, masih ada 15 kelurahan di DKI Jakarta yang belum memiliki puskesmas. Hal ini menunjukkan masih banyak warga yang belum mendapatkan fasilitas kesehatan yang sama. Berdasarkan uraian di atas, saya tidak akan memilih calon presiden yang hanya pintar bicara, tetapi tidak pintar melaksanakannya. Pilihannya tinggal Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Siapakah di antara keduanya yang mempunyai tekad bulat untuk mewujudkan sumpah dan janjinya? Kita semua merindukan hadirnya pimpinan negeri seperti Mahapatih Gajah Mada yang mempunyai tekad yang bulat untuk mewujudkan sumpahnya untuk berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa.